Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rasmi Asista Damang dari jurusan Ekonomi Syariah Institut Parahikmah Indonesia. Baiklah, video ini merupakan salah satu tugas mata kuliah saya, yaitu Sistem Informasi Ekonomi Akuntansi. Di mana di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis sistem informasi akuntansi penerimaan kas dalam meningkatkan pengendalian internal. Pada tahun 2011, Jana menyatakan bahwa sistem itu merupakan kerangkaian bagian yang saling berketergantungan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, dari pendapat tersebut dapat kita simpulkan bahwa sistem informasi itu merupakan kerangkaian prosedur formal di mana data-data disimpan, kemudian diproses sehingga menghasilkan suatu informasi dan didistribusikan kepada pemakainya. Pendapat lain juga dikatakan oleh Krismiadi pada tahun 2010 bahwa sistem informasi itu merupakan sebuah sistem pemrosesan data dan transaksi untuk menghasilkan sebuah informasi yang bermanfaat dalam pengendalian, perencanaan, dan pendistribusian suatu bisnis. Tujuan dasar utama dari sistem informasi itu berasal dari sistem itu sendiri, di mana sistem itu merupakan sebuah sistem pemrosesan data dan sebuah sistem yang dibuat oleh tangan manusia, di mana untuk menyimpan dan menerima serta memberikan informasi kepada pihak yang berkepentingan. Pada tahun 2013, Kabupaten juga menjelaskan bahwa sistem informasi akuntansi itu merupakan sebuah sistem yang berfungsi mengumpulkan dan menyimpan data dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu organisasi, di mana dia mengubah data menjadi suatu informasi yang berguna untuk pihak manajemen, serta menyediakan pengendalian yang memadai untuk melindungi aset-aset dari organisasi. Dari beberapa definisi yang saya jelaskan tadi, kita dapat menarik kesimpulan bahwa sistem informasi akuntansi itu merupakan kumpulan bagian yang terintegrasi dan mengolah data akuntansi menjadi suatu informasi bagi pihak yang membutuhkan. Nah, sistem informasi akuntansi ini juga bermanfaat bagi perusahaan-perusahaan, serta dapat meminimalkan terjadinya kecurangan pada suatu perusahaan, serta membantu perusahaan baik dari penyediaan maupun kas. Setiap aktivitas yang dilakukan oleh setiap organisasi pada suatu perusahaan pasti membutuhkan yang namanya kas, baik dari pembelian maupun pembayaran suatu barang. Nah, pada perusahaan ini diharuskan untuk memiliki laporan catatan keuangan yang transparan, di mana catatan tersebut berasal dari analisa sistem informasi akuntansi yang terkomputerisasi sehingga dapat meningkatkan kepercayaan bagi pemakai laporan keuangan serta terhindar dari adanya kecurangan. Pada tahun 2013, Kabupaten mendefinisikan kas itu sebagai salah satu unsur yang paling penting karena merupakan sebuah alat pertukaran atau pembayaran yang siap dan bebas digunakan dalam membiayai kegiatan operasional pada perusahaan. Nah, pendapat lain juga dikatakan oleh Raharjo pada tahun 2009 bahwa kas itu merupakan segala sesuatu baik dalam bentuk uang maupun bukan yang siap tersedia dan dapat diterima untuk melakukan pelunasan kewajiban pada setiap nominalnya. Hampir setiap perusahaan dengan pihak luar itu menggunakan kas, karena kas itu sifatnya mudah dipindah tangankan serta tidak dapat dibuktikan kepemilikannya, sehingga uang kas itu dapat disalahgunakan. Karena melihat uang kas ini sangat berisiko, maka setiap perusahaan harus memiliki sistem dan prosedur dalam penerimaan dan pengeluaran yang baik, di mana pihak manajemen harus bertanggung jawab secara sepenuhnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sistem pengendalian internal, di mana menurut Diana pada tahun 2011 menyatakan bahwa pengendalian internal itu merupakan semua rencana operasional, metode, dan pengukuran yang dipilih oleh suatu kegiatan usaha untuk melindungi harta kekayaannya, mengecek keakuratan data akuntansi, dan meningkatkan efisiensi operasional serta mematuhi kebijakan manajemen
manajerial yang telah ditetapkan. Nah, pada pengendalian internet ini sudah mencakup dari semua metode yang terkait dengan pengukuran pada suatu perusahaan agar dapat terhindar dari pencurian, perampokan, serta penyalahgunaan oleh karyawan, dan juga dapat meningkatkan pencatatan akuntansi pada suatu perusahaan. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk mengawasi dan mengamankan aset pada perusahaan, agar aset tersebut tidak disalahgunakan oleh karyawan. Agar operasional pada perusahaan dapat berjalan secara efektif dan efisien, maka dibutuhkan pengendalian internal yang baik. Dalam perusahaan harus memiliki struktur pengendalian internal sehingga dapat mempermudah kinerja para karyawan manajemen. Oleh karena itu, manajemen harus tetap selalu mempertahankan pengendalian internal yang baik pada suatu perusahaan. Demikianlah video saya kali ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.